Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iva Fauzi Channel. Apa kabarnya teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada? Aku doakan ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, barokah rezeki, barokah umur, dan bahagia selalu, amin. Kali ini tuh ya teman-teman, aku mau membersihkan dan merapikan halaman di belakang rumah aku. Setelah kemarin tuh pagarnya sempat dipugar ya kan, dulunya pagarnya dari bambu semua. Kali ini udah dipagar tembok, alhamdulillah. Insya Allah ini awet ya. Nah rencananya tuh ya mau buat kebun mini gitu. Walaupun kemarinnya sudah ada ya kebun sayurannya, tapi kan belum rapi. Nah ini mau dibikin rapi, mau dibikin bagus supaya enak dilihat. Dan kali ini aku juga mau masak nih, masih seperti biasa ya, ala desa, masakan kampung gitu ya, karena aku memang orang desa. Tapi insya Allah nikmat, dan insya Allah pasti banyak habis nasinya kalau makan ya. Teman-temanku semua, sebelum lanjut nonton videonya, mohon bantuannya, dukungannya, supportnya, like, komen, dan subscribe-nya yang belum subscribe ya, dan share-share-nya tentunya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Lanjut nonton videonya sampai selesai ya. Jadi siapa nih di antara teman-teman yang punya lahan kosong di belakang rumahnya? Ayo jangan dibuat kosong ya teman-teman. Ayo kita bikin kebun sayur mini atau kebun buah-buahan. Kita tanam sayuran atau buah-buahan yang kita suka atau yang kita inginkan. Biar kalau kita pengen makan, pengen masak nggak usah beli. Sekaligus kan mengurangi belanja dapur kita. Selain itu, kalau kita memanfaatkan lahan kosong, selain menambah income atau mengurangi pengeluaran belanja dapur, juga bisa membuat suasana jadi indah kan, enak dipandang gitu, sejuk juga karena udaranya bersih karena banyak tanamannya. Jadi ayo semangat, jangan malas-malas ya. Yang penting kita itu punya semangat dan kemauan. Masalah sayur atau buah yang mau kita tanam, seadanya saja yang kita mampu yang akan kita tanam. Yang penting jangan sampai kosong ya. Ayo kita ciptakan ketahanan pangan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Bubur-bubur gini kah? Kita lanjut masak dulu ya. Nah ini mau masak atau goreng tempe kremesnya ya. Jadi tempenya itu kita rebus dulu dengan bumbu marinasi. Nggak perlu lama ya teman-teman. Begitu mendidih langsung diangkat kalau sudah merata bumbunya. Jadi nggak perlu lama-lama. Setelah itu ditiriskan tempenya dan dinginkan dulu air rebusannya yang sudah ada bumbu marinasinya. Sementara menunggu dingin, aku mau rebus ini dulu ya, lalapannya. Ada kol di sini dan juga selada air. Sedangkan untuk bahan membuat tempe kremesnya, selain tempe dan bumbu marinasi tadi yang udah direbus ya, juga ada tepung terigu, tepung kanji, dan tepung beras. Perbandingannya kalau tepung terigunya 2 sendok, tepung kanji atau tapiokanya 1 sendok, terus tepung berasnya 1 sendok. Sisa air rebusan tadi ditaruh atau dicampur ke adonan tepung ini. Jangan lupa juga kasih garam dan penyedap rasa, juga telur ya. Kemudian diaduk ini sampai halus. Nih kalau sudah halus, nah tempenya sebelum digoreng dicelupkan ke adonan dulu.
dicelupkan ke adonan ini dulu ya teman-teman. Aku juga mau bikin ini teman-teman, sayur bening, sayur bayam ya, yang juga tadi cari di halaman belakang rumah. Karena kalau musim hujan sayur bayam ini biasanya tumbuh dengan liar, jadi tinggal petik gitu. Enak kan kalau tinggal di desa. Dan untuk membuat tempe kremesnya, ini setelah tempenya dicelupkan ke adonan tadi ya, langsung taruh adonan tepung ya, langsung taruh di atas penggorengannya satu persatu gitu. Setelah itu adonan tepungnya itu kita siramkan ke tempe yang masih ada di atas penggorengan ini teman-teman. Caranya itu pakai saringan teh ya. Jadi adonannya itu disiramkan lewat saringan teh supaya membentuk butiran-butiran atau kremesan tempenya. Atau bisa saja dengan memakai botol yang tutupnya itu kita lubangi. Kayak gitu teman-teman kalau bikin tempe kremes. Jadi ini nanti banyak butiran-butiran tepungnya sehingga bahkan terlihat seperti ada remesan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir masakan aku hari ini yaitu membuat sambal ikan pindang asin ya. Kalau di tempatku masak kayak gini tuh sambal, nggak tahu di tempat kalian ya. Ini aku bikin sambal ikan pindang asin. Bumbunya hanya irisan bawang putih, bawang merah, cabai, tomat sama bawang daun atau bawang pring ya. Kemudian dikasih penyedap rasa aja atau gula kalau nggak suka penyedap rasa ya. Nggak usah dikasih garam karena ikannya sudah asin. Tapi ini dijamin mantap, mantul banget kalau dimakan sama nasi yang masih anget-anget. Silahkan dicoba. Alhamdulillah kebun mininya sudah jadi. Gimana, bagus kan? Rapi juga ya, setelah tadi sempat berantakan, kotor juga karena pemugaran pembuatan pagarnya ya. Jadi sekarang udah bagus lah kalau menurut aku ya, standarnya aku bagus. Dan rencananya ini tuh mau ditanami berbagai macam sayuran ya. Sementara yang ada masih ini ya teman-teman, ada daun bawang pring, ada cabai, ada tomat, ada labu siam juga. Dan yang masih disemai yang belum bisa ditanam saat ini itu aku lagi nyemai bibit dari sawi daging, ada kol juga, ada salada putih juga. Jadi nanti ya kalau sudah waktunya tanam mungkin 25 atau 30 hari lagi sudah bisa ditanam ya, sudah tumbuh, semoga tumbuh subur. Gimana?
Ada yang tertarik untuk membuat kebun mini di belakang rumahnya? Ayo kita manfaatin lahan kosong kita ya teman-teman. Selain memperindah halaman belakang rumah, juga bisa membantu kita mengurangi pengeluaran pembelanjaan kita tentunya ya. Jangan ditunggu lama-lama, jangan ditunggu-tunggu lagi, ayo segera dikerjakan. Dan terima kasih ya teman-temanku semuanya yang sudah menonton video aku sampai selesai, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ditunggu ya, jangan pernah bosan lihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.